Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Araf yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan sore kali ini alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah karena kita dipertemukan di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia. Semoga kita semua juga tergolong orang yang mulia di sore hari Jumat ini. Sebagaimana rutinitas kita adakan kajian yang hari ini bersama saya Hanif Lutfi akan mengangkat tema ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah. Mengingat hari ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Bapak, sholat Idul Adhanya nanti tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah ya Pak ya. Kalau boleh double nih. Kalau yang paling pinter nih ustadznya. Hari Sabtu suruh ceramah, suruh khutbah, oke. Minggunya khutbah lagi, oke. Double nih ustadznya nih. Ini istimewanya Indonesia ya Pak ya. Dan insya Allah nggak pada berantem ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Enggak masalah. Ini salah satu keistimewaan dalam tanda kutip keunikan orang Indonesia, karena Idul Adhanya bisa milih mau yang duluan mau yang belakangan, terserah. Ya Pak ya. Kalau dulu waktu Lebaran mulainya berbeda, tapi alhamdulillah Idul Fitrinya bareng. Nyaman kalau ini ya. Kalau Idul Fitrinya nggak bareng, aduh, yang sana sudah takbiran, yang sini masih puasa ya Pak ya. Alhamdulillah kalau Idul Adha Pak nggak banyak berdebat ya. Paling nanti perdebatannya tentang puasa Arafahnya ikut mana. Karena kalau Indonesia kok beda dengan Saudi ya Pak ya. Saudi tanggal 2 kok Indonesia baru tanggal 1. Di sana tanggal 10, Indonesia tanggal 9. Ya Pak ya, padahal puasa Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tapi di Arafah udah nggak ada orang wukuf di tanggal 9 itu, karena di Saudi sudah tanggal 10. Nah, makanya ini biasanya orang berdebat. Oh, yang nggak bener gitu, yang bener begini. Cuma biasanya Pak, yang debat begituan biasanya nggak puasa ya Pak ya. Debatnya doang yang seru. Yang puasa sih diem-diem biasanya. Nah, tema ini kita akan membahasnya dan saya persiapkan bukunya. Nanti Bapak kalau mau saya kirimkan meskipun bentuk PDF ya Pak ya. Kalau mau cetak sendiri juga boleh, kalau mau disebarkan juga nggak masalah. Cuma 160-an 170-an halaman, judulnya Amal Ibadah Bulan Dzulhijjah. Setidaknya Pak, di bulan Dzulhijjah ini kita nanti akan membahas beberapa subtema. Yang pertama, Dzulhijjah sebagai bulan haram. Yang kedua, ibadah-ibadah sunnah di bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 10, baik orang yang pergi haji maupun orang yang tidak sedang pergi haji. Ini setidaknya 2 poin yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari bulan Dzulhijjah termasuk salah satu bulan haram. Bulan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri
indallahi ya Pak ya, itu isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan itu Pak, yauma khalaqas samawati wal ard, di mana ketika diciptakan langit dan bumi jumlahnya ada 12. Di Quran disebutkan jumlah bulan 12. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu bulan haram yaitu bulan Zulhijjah. Haram di sini artinya adalah mulia ya Pak ya. Makanya ada tanah haram, ada Masjidil Haram, ada bulan haram, tapi juga ada hukumnya haram. Meskipun sama-sama haram, tapi bulan haram ini maknanya sama dengan tanah haram, Masjidil Haram, yaitu suci atau mulia. Makanya Pak, kalau orang kita nyebut bulan mulia biasanya bulan Ramadan. Tapi selain Ramadan sebenarnya ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan 11, 12, 1 dan bulan 7. Saya tanya, bulan 11 itu bulan apa Pak? November ya Pak ya? Bukan, itu kalender Masehi. Bulan 11 itu ya bulan Zulqa'dah, bulan 12-nya bulan Dzulhijjah, bulan 1-nya bulan apa? Muharram ya. Dulu pernah saya ajari cara ngapalin dengan mudah nama-nama bulan haram, keliru, nama-nama bulan hijriyah dengan disingkat Musarara Juju. Nah, 6 Musarara Juju tambah 4 Roso ya Pak ya, gampang ya Pak ya. Terakhir Dul. Nah, Musarara Juju, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rosa, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Rosa, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir apa? Dul. Nah, Bapak ingatnya dul-dulnya doang nih. Itu Pak, nama-nama bulan dari kalender Hijriyah. Ya Pak ya, dan umat Islam memakai itu meskipun yang beragama orangnya, kalendernya tidak ada agamanya. Bukan berarti kalau Bapak pakai Januari, Februari itu bukan berarti tidak beragama Islam ya Pak ya. Enggak, tapi umat Islam memakai kalender Hijriyah dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Yang nomor 12 yaitu bulan Dzulhijjah ini Pak, yang hari ini ada yang baru tanggal 2, ada yang sudah tanggal 3, karena biasanya mulainya tanggal itu sejak tenggelamnya matahari kalau kita pakai kalender Hijriyah ya Pak ya. Banyak kesunahan-kesunahan di bulan haram. Makanya kalau Bapak perhatikan, beberapa amal ibadah itu khusus di bulan haram, mulai Dzulqa'dah, apalagi yang paling banyak yaitu Zulhijjah. Selain tadi nanti juga ada Muharram nanti tanggal 1-nya diberangiti dengan apa? Ini ya Pak ya, tahun baru Islam. Tanggal 10-nya diperingati dengan Asyura. Asyura itu dari kata asyir, yaitu artinya 10. Meskipun kadang-kadang orang Jawa nyebut bulan Asyura dengan bulan apa? Suro ya Pak ya. Itu bulan, bukan bulan Asyura, namanya bulan Muharram. Tanggal 10-nya namanya Asyura. Nanti ada banyak ibadah di tanggal 10 itu, termasuk juga bulan Rajab. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal di mana kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Berarti bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, yang artinya bulan mulia. Kita disunnahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Dalam ayat Al-Qur'annya dikatakan fala tatlimu fihinna anfusakum, kalian jangan zalim terhadap diri kalian sendiri. Artinya kita disunnahkan untuk memperbanyak amal ibadah, dan kalau bisa maksiat benar-benar ditinggalkan di bulan ini. Meskipun bukan berarti kalau tidak di 4 bulan ini boleh, bukan, tapi ini sungguh-sungguh ya Pak ya. Apalagi
mulai dari tanggal 1 sampai 10 Pak. Itu bahkan para ulama menyebutkan, itu disebutkan keistimewaannya dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyar, demi fajar dan 10 malam. Ahli tafsir menyebutkan 10 malam itu ada dua penafsiran. Yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan, yang kedua adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Oke ya Pak ya, ini tentang bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah yang lebih paling utama adalah 10 malam pertama. Dan kita di sini sama-sama mengingatkan kepada diri kita sendiri, semoga dari amal ibadah yang banyak itu ada salah satunya yang kita kerjakan. Apalagi kalau sampai salah 2, apalagi kalau sampai salah 3. Semoga kita bisa menjalaninya. Apa saja ibadahnya kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah untuk orang yang sedang pergi haji. Yang kedua ibadah untuk orang yang tidak sedang pergi haji. Oke ya. Yang untuk orang pergi haji nanti kita akan sedikit singgung, itu banyak ibadahnya. Kalau untuk orang yang tidak pergi haji, mulai dari tanggal 1 sampai 9 disunahkan untuk berpuasa. Dan juga kalau sudah berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, disunahkan untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku ya Pak ya. Oke, ini sunnahnya. Sampai nanti malamnya itu disunahkan takbiran, besok paginya disunahkan sholat Id, siangnya disunahkan menyembelih hewan kurban sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ini secara umum ya. Kita akan lihat yang pertama adalah ibadah haji. Memang ibadah haji Pak itu ibadah yang ada cuma setahun sekali, makanya nama bulannya saja Zulhijjah. Zu itu artinya yang mempunyai, al-hijjah itu artinya haji, yaitu bulan yang ada hajinya. Makanya beberapa ulama mengatakan bulan Dzulhijjah itu tidak kalah mulia daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya Pak berkumpul banyak amal ibadah, mulai dari puasa, sedekah ya Pak ya, sedekahnya itu menyembelih hewan kurban, kemudian sholatnya sholat Id, dan juga haji. Dan haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Sesoleh apapun orang Pak itu nggak bisa haji setahun 2 kali ya Pak ya, nggak bisa. Yang sekali di mana? Di Pondok Gede, itu latihan ya Pak ya. Oke, ini Pak, ini ibadah haji itu ibadah yang hari ini itu tingkat kesulitannya semakin bertingkat. Kalau dulu Pak cuma butuh modal duit, ada duit daftar bisa tahun depan berangkat. Yang sudah haji kadang-kadang begitu Pak ya, daftar tahun depan berangkat. Sekarang Pak sudah punya uang, daftar ya Pak ya, berangkat gak Pak? Nanti ya. Bahkan sekarang itu Pak, saya pernah akses di salah satu websitenya Kemenak itu Pak, itu estimasi waiting list untuk daerah Jakarta itu 55 tahun. Berarti Bapak kalau punya anak lahir gitu Pak ya, besok daftar Pak, itu berangkatnya kalau sudah tua. Itu Jakarta. Aceh bahkan 70 tahun. Oh ya Pak ya. Nggak kebayang saya nanti orang pergi hajinya kapan. Lebih mudah Pak naik ke Borobudur daripada haji ya Pak ya. Meskipun Borobudur nggak jadi naik ini apa tiketnya nih ya, nggak jadi naik ini. Tapi ya itulah salah satu salah satu keistimewaan dari haji itu, karena butuh biaya banyak. Kalau mau yang langsung berangkat Pak itu ada ya Pak ya, meskipun belum tentu juga, namanya furoda itu ya Pak ya. Saya kemarin habis dipanggil dibuat ceramah pemberangkatan haji, saya tanya menunggu berapa lama Pak? Setahun. Alhamdulillah Pak Ustadz, bayarnya berapa? Cuma 20.000. Itu yang paling murah Pak, 20.000 US dollar. Itu yang paling murah tuh ya. Ada yang lebih mahal lagi, itu udah plus.
20.000 berapa Pak? 300-an juta ya Pak ya. Ya berarti ya expander satu lah. Nah, kalau suami istri ya Fortuner ya Pak ya, berangkat. Makanya butuh biaya cukup banyak sekarang. Selain juga Pak, kuotanya juga terbatas, termasuk usianya dibatasi ya Pak ya. Yang sudah nunggu lama ketika sudah boleh haji, ketika mau datang, Bapak usianya berapa? 66. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak tunggu dulu, tahun ini nggak boleh berangkat. Ya, yang 65 ke atas Pak, itu belum boleh apa? Berangkat. Berarti tahun depan lebih tua lagi. Tahun depan kalau nggak boleh lebih tua lagi ya Pak ya. Makanya yang sudah pergi haji, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga hajinya mabrur, tidak ada balasan yang setimpal kecuali apa? Surga. Yang belum berangkat, semoga saya doakan rezekinya lancar berkah, nanti bisa daftar seluruh keluarga. Yang belum daftar, semoga duitnya segera ngumpul, bisa untuk apa? Daftar ambil kuota dulu ya Pak ya. Setidaknya sudah daftar, ya Allah aku daftar ya Allah. Tinggal nanti duluan dipanggil ke tanah suci atau dipanggil ke rahmatullah, kira-kira duluan mana ya? Ya ini salah satu ibadah yang memang Pak pahalanya itu banyak. Pulang itu seperti anak yang baru lahir, tidak ada dosa. Dan satu-satunya ibadah yang pulang itu ada gelarnya, reuninya tiap tahun dan punya ikatan, yaitu haji namanya. Hajinya tahun 80 sampai hari ini Pak, itu hajinya tambah tua ya Pak ya. Wah ini haji sudah tahun kapan? Wah ini haji. Orang yang rajin sodakoh nggak ada Pak sodakoh. Pulang-pulang nggak dipanggil haji kecil, nggak ada Pak ya. Tetap dipanggil namanya, nggak Pak umroh juga enggak. Tapi kalau haji Pak, pulangnya dipanggil Pak Haji ya Pak ya. Itu kadang-kadang namanya sudah diganti, punya ikatan persaudaraan, IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Itu Pak rajin banget ngumpul ya Pak ya. Daerah saya itu Kak, itu tiap apa? Tiap hari, kalau bahasa Jawa itu selapan itu gini. Kemis Kliwon. Nah, berarti nanti Kemis Kliwon ketemu lagi, Kemis Kliwon ketemu lagi. Sekitar 35 harian. Itu ngumpul. Nah, kalau ngumpul ya pakaiannya putih-putih karena sudah haji ya Pak ya. Paling rajin. Dan yang nggak haji Pak nggak boleh ikut. Nah, Bapak kalau belum haji nggak boleh kesini. Ya Pak ya. Bahkan ada tetangga saya itu kalau belum haji Pak belum boleh pakai peci putih. Nah, nggak tahu udah haji belum? Belum ya. Belum ya. Nggak boleh nih kalau di daerah saya lah ya. Kalau sini boleh. Nah, harus pakai hitam kalau belum haji. Kalau insyaallah, kalau sekarang udah alhamdulillah. Ya, kalau sekarang kalau Jakarta itu nggak ada perbedaan, sama saja ya Pak ya. Nah, ini ibadah yang istimewa. Di satu sisi seneng, berarti orang itu Pak duitnya semakin banyak. Di sisi lain sedih ya Pak ya, berarti orang itu semakin lama untuk bisa berangkat. Sedihnya lagi Pak, setiap orang itu kok sampai kaya semua, itu berarti sebentar lagi kiamat. Jadi dalam hadis Nabi itu disebutkan ini, kalau nanti mendekati kiamat Pak, orang itu rajin sedekah, sampai-sampai ketika orang mau sedekah, itu yang disedekahin bilang, kalau kemarin kamu ngasihnya saya terima, kalau sekarang saya juga udah duitnya banyak. Makanya kalau Bapak ini di komplek itu kok ada yang punya duit, ada enggak Pak? Seneng Pak. Kenapa? Karena kalau Bapak beli-beli apa, kalau nggak habis, gampang, banyak yang mau ya Pak ya. Coba kalau duitnya banyak semua, orang itu Kak, rumahnya di Pondok Indah misalnya ya Pak ya, itu pulang dari luar negeri Pak, mau beli oleh-oleh buat apa? Buat siapa? Orang tetangganya juga mainnya ke luar negeri ya Pak ya. Kalau Bapak nih ya, oleh-oleh nih, umroh nih, oleh-olehnya apa? Itu banyak yang mau ya Pak ya. Alhamdulillah nih, berarti kiamatnya masih lama ya Pak ya. Apalagi perempuan Indonesia itu tidak lebih banyak daripada laki-laki. Jangan dikatakan, Pak Ustadz ini saya mau nambah, biar apa? Biar menyelamatkan perempuan karena lebih banyak. Enggak Pak, BPS itu Pak kemarin itu ada gerakan mencatat Indonesia ya Pak ya, itu statistik apa laki-laki dan perempuan itu ternyata seimbang Pak. Cuma biasanya yang meninggal dulu itu siapa?
laki-laki biasanya gitu ya. Nah, biasanya sih bukan karena suka apa namanya sakit hati, bukan, karena memang nikahnya itu bedanya sama perempuannya kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun gitu. Bukan berarti malah ini laki-lakinya ini biasanya tertekan ya Pak ya, mau beli-beli apa harus SNI ya. Nah, sudah nanya istri kalau enggak nanti diumpetin ya kadang gitu. Enggak ya, itu sayang istri ya Pak ya. Nah, bukan, ini tidak. Nah, ini tapi kalau orang kok sudah kaya semua itu malah mengkhawatirkan ya. Makanya ini semoga kalaupun tidak atau belum berangkat haji, semoga bisa mendapat salah satu pahala haji. Salah satunya ya Pak ya, itu sholat isyraq atau sholat syuruk. Para ulama juga bilang itu sholat duha, tapi ada aturannya, yaitu sholat subuhnya berjamaah di masjid, duduk zikir kepada Allah, tidak pulang sampai matahari terbit, dan dia sholat berapa? 2 rakaat, maka dapat pahala haji dan umrah. Itu baru rasanya pahalanya haji umrah, meskipun pulang-pulang tidak dipanggil Pak Haji ya Pak ya, baru rasanya. Setidaknya kalau Bapak belum pernah makan apa namanya rawon, setidaknya ya mie instan rasa rawon, nah lumayan ya. Ini ibadah yang menjadi puncak dari rukun Islam yang kelima. Kalau orang itu haji Pak, sebenarnya ibadahnya ada banyak, tapi dimulai sejak tanggal 8. Jadi orang haji itu Pak mulai tanggal 8 Zulhijjah. Adapun sebelumnya itu belum ibadah haji, dia itu ya cuma ziarah, ibadah umum begitu ya Pak ya, sampai tanggal 13. Kalau sudah lulus tanggal 13 baru disebut orang yang sudah haji. Dan orang itu kalau membayarnya haji semakin mahal, itu malah hajinya semakin cepat pulang ya Pak ya. Semakin mahal itu semakin cepat pulang. Dan kalau orang Indonesia kok dapat apa kehormatan jadi tamu kerajaan, itu paling haji 10 hari Pak. Tapi kalau bayarnya itu kok lebih murah, itu malah sampai 40 hari ya Pak ya. Harusnya kalau nginep di hotel kan semakin lama semakin mahal ya Pak ya, harusnya gini. Nah ini semakin cepat pulang itu malah semakin mahal. Nah, makanya kadang-kadang pengen yang biasa-biasa itu biar bisa menikmati. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, karena 40 hari itu sudah maksimal. Kalau dulu waktu zaman-zaman belum ada pesawat, itu orang pergi haji itu ya naiknya kapal laut ya Pak ya, bisa setahun 2 tahun, dan berangkatnya Pak itu pakai diazanin segala. Kenapa? Karena belum tentu pulang. Nanti Pak masih di karantina di Pulau Seribu ya Pak ya, kemudian nanti ke Aceh itu berhenti karena di sana Serambi Mekah itu gara-gara itu berhenti dulu, nanti ke Burma sampai ke Jeddah. Itu Pak sampai Jeddah saja itu nggak langsung ada bis langsung jemput, nggak begitu. Makanya nanti masih lewat padang pasir lagi. Kalau di laut ada perompak, di darat ada perampok ya, maka berangkatnya itu diazanin seolah-olah memberangkatkan orang yang meninggal. Kalau pulang alhamdulillah. Kalau sekarang enggak Pak, baru sampai bandara udah ngabarin keluarga ya Pak ya, alhamdulillah Bapak udah nyampe bandara nih gitu kan. Sebentar lagi mau naik pesawat ya. Oke, alhamdulillah udah turun pesawat. Sampai video call itu lagi tawaf. Ini Bapak ini lagi tawaf nih ya gitu. Nah, bahkan ada yang live Instagram juga ya Pak ya. Hai guys, kita lagi tawaf nih guys. Ini tawaf yang ketiga guys. Nah, ada. Makanya orang kalau pergi haji kok tidak foto-foto, pulang kok diem aja Pak, itu istimewa. Ya paling foto buat apa ya, buat kenang-kenangan ya Pak ya. Tapi ya, setelah buat kenang-kenangan mau dibuat apa ya, setidaknya diupload di status WA ya Pak. Tapi orang itu masalah ikhlas atau tidak itu adanya dalam hati, dan kita tidak bisa menilai riak nih nggak bisa ya Pak ya. Oke ya, ini adanya dalam hati. Makanya Pak, mempertahankan pahala haji itu tidak lebih mudah daripada memperoleh gelar haji ya Pak ya. Kenapa? Karena ya hati itu Pak suka bolak-balik ya Pak ya, lagi kondangan gitu, terus ternyata undangannya tulisannya namanya Pak Bambang gitu ya, bilang Haji Bambang, sudah pakai peci putih kok ya. Cuma kalau Bapak mau dipanggil Pak Haji gampang Pak, beli baju di Tanah Abang pakai peci, itu tiap orang manggilnya Pak
boleh Pak Haji, boleh Pak Haji ya. Kalau cuma pengen dipanggil Pak Haji ya Pak ya. Makanya ini benar-benar amal yang butuh effort yang besar, tapi kalau sudah dapat mempertahankannya juga agak gampang-gampang susah. Itu salah satunya adalah pergi haji ya Pak ya. Oke ya, kita doakan semoga jamaah haji bisa pulang dengan selamat, mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tidak pergi haji, tadi sudah saya sampaikan, tanggal 1-nya sampai tanggal 9 disunahkan untuk berpuasa sunnah. Sunnahnya ini mengikuti kesunahan puasa di bulan haram, mengikuti kesunahan puasa di bulan haram, meskipun yang ada janji fadilah khusus itu puasa tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, mohon maaf, Nabi menyebutkan saumu yaumi arafata ahtasibu ala wahi ayyukaffiru as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan ini Pak, menghapuskan dosa itu kadang-kadang Pak penting buat kita, karena kadang-kadang kita itu berbuat salah tapi nggak tahu kalau itu salah, nggak sengaja kalau itu salah, atau bahkan kita apa ya, nggak sadar kalau itu salah ya Pak ya. Kita misalnya Pak ya lagi ngobrol sama teman kita, terus teman kita itu ngomong gini, Pak itu tuh kemarin ke rumahmu enggak, kenapa? Kemarin itu katanya mau pinjem duit ya. Oh, mau pinjem duit ya Pak ya. Iya, teman kita bilang dia tuh kalau pinjem duit lama nggak balik. Kita Pak padahal nggak pengen ngomong, tapi ternyata teman kita tadi itu memang lama nggak balik. Terus kita bilang sama, ke saya juga lama nggak balik. Emang gitu ya? Oh iya tuh. Ya kadang-kadang kan ngomongin orang kan kita kadang-kadang nggak mau ngomongin ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita ke bawah suasana aja ya. Dan kita kadang-kadang nggak tahu kalau itu tuh salah, atau nggak sadar kalau itu sedang ngomongin orang ya. Dan ngomongin orang itu Pak paling enak daripada ngomongin kambing. Kenapa? Bapak punya waktu 1 jam ngomongin kambing Pak, itu selesai Pak, nggak ada omongan lagi, apa itu nggak ada. Kalau ngomongin orang kok sejam, 5 hari pun nggak selesai ya Pak ya, ada aja yang baru itu misalnya. Oh iya, kemarin itu kan mobilnya Fortuner tuh ya, itu platnya itu sebenarnya aslinya nggak asli itu. itu kan aslinya kan apa, bukan RF itu kan RF kan bisa-bisaan dia gitu ya Pak ya. Oh, satu tema, besok lagi ketemu lagi, Fortunernya ganti sekarang Velver, kok gonta-ganti, jangan-jangan ya Pak ya. Nah, kadang-kadang begitu. Atau orang yang di jalan Pak, nih Pak, orang yang suka di jalan itu kadang-kadang nyampe rumah itu Pak, itu kadang-kadang nggak sadar kalau di jalan tadi mungkin berbuat dosa. Kalau nggak sadar atau mungkin lupa kalau berbuat dosa, saya nggak yakin istighfar. Buktinya Pak, Bapak kalau naik motor terus depannya itu Pak kok ada, mohon maaf, gadis cewek seksi wangi, rambutnya habis di salon ya Pak ya, kena angin begitu, kira-kira Bapak nyalip atau di belakangnya? Jarang-jarang nih ketemu gitu ya, kok jadi susah nih mau nyalip, kayaknya angel susah banget ya Pak ya. Mumpung nih gitu, diikuti, rumahnya mana nih ya. Kayaknya bukan orang sini nih gitu. Kok tahu Pak Ustadz? Pengalaman ya Pak ya. Ya kadang-kadang orang itu ya begitu ya Pak ya. Wah, kadang-kadang begitu, nyampe rumah Pak kita udah kadang-kadang udah lupa, di jalan tadi ketemu apa lupa. Kadang-kadang apa ya, atau orang yang naik KRL, naik yang apa transportasi umum, kok lagi berdiri gitu kok sampingnya kok wangi gitu kan, wah ini pekerja kantoran, kira-kira pindah nggak? Susah Pak Ustadz gitu ya, maksudnya susah dapat yang begini gitu ya. Itu Pak, saya nggak yakin nyampe rumah kok istighfar, nggak yakin ya Pak ya. Makanya kadang-kadang itu kita butuh berbuat sesuatu yang dijanjikan untuk menghapuskan dosa. Bisa jadi kita nggak tahu, bisa jadi kita lupa. Dan orang itu kalau nggak tahu atau nggak sadar kalau itu dosa, itu susah minta maaf. Coba Bapak masuk ke masjid bawa sendal Pak,
kebetulan sudah banyak sendal berjajar, terus Bapak singkirin ya Pak ya, pernah nggak ya? Pernah ya, kadang-kadang loh ya. Nah, kita singkirin, kadang-kadang sendal yang kita singkirin itu aslinya nyambung jadi pisah, terus nanti ada orang lagi gitu lagi sampai pisah jauh, pulang-pulang sendal sama nih gitu ya. Atau kadang-kadang Pak yang suka bermasalah itu sendal jepit ya Pak ya, sendal jepit kadang-kadang kan seolah-olah itu sendal masjid ya. Saya sering banget ke masjid bawa sendal jepit, pulang-pulang nggak tahu kemana. Padahal aslinya nggak hilang Pak, cuma dipindah orang dan nggak dibalikin ya Pak ya. Akhirnya di depan sono ya, terus ke sini nih kecocekan, dan orang yang sudah di depan itu pasti nyarinya kok nggak ada di depannya, padahal dipindah ke samping. Dan Bapak mungkin nggak nyadar kalau itu sebenarnya dicari yang miliknya ya Pak ya. Yang memiliki pasti nyariin, wow sendal kemana sih. Jadi itu kadang-kadang menjadi kebiasaan. Atau kadang-kadang ini Bapak sendalnya hilang, ya udah sendalnya saya hilang, ya udah saya ngambil yang lain. Orang saya hilang gitu. Kadang-kadang yang seperti itu Pak butuh amal yang kira-kira bisa menghapus pahala, menghapus dosa. Mohon maaf, salah satunya adalah puasa tanggal 9 ya Pak ya, namanya puasa Arafah. Meskipun nanti jadi perdebatan, kalau Arafahnya beda dengan waktu wukuf di Arafah, itu gimana Pak Ustadz? Jawabannya gini, ulama Saudi pun berbeda pendapat terkait puasa kita ikut wukuf di Arafah atau ikut ru'yah di suatu tempat. Ulama Saudi sendiri ya Pak ya. Kalau ulama Indonesia khususnya kalau kita mau mengikuti pemerintah nggak jadi masalah, pastinya kita puasanya tetap tanggal 9 meskipun di Saudi sudah tanggal 10. Ulama Saudi sendiri bilang gini, ini kalau lajnah daimah itu seperti MUI-nya Saudi lah gitu ya, itu kumpulan para ulama yang berfatwa di Saudi, itu bilangnya gini, ya namanya aja puasa Arafah ya ikut wukufnya orang di Mekah karena namanya puasa Arafah ya. Tapi Pak, ulama senior juga di Saudi namanya Syekh Shalih Al Utsaimin, itu ulama senior juga Saudi, bilangnya gini, kalau wukuf di Arafah itu kok adanya ketika haji, padahal Nabi itu Pak hajinya ketika tahun 10 Hijriah, sebelum adanya Nabi wukuf di Arafah itu belum ada wukuf di Arafah. Berarti puasa hari Arafah itu tidak mengikuti wukuf di Arafah, tapi mengikuti tanggal di mana ada, yaitu tanggal 9, meskipun waktu itu Arafah sudah tidak ada wukuf ya Pak ya. Gampang ya Pak ya, Bapak nggak usah khawatirnya gini. Terus yang benar yang mana Pak Ustadz? Karena sama-sama tidak ada dalil yang sharih harus ikut siapa, Bapak bisa pilih keduanya. Tapi kalau di sini nanti Idul Adhanya kok tanggal 10 bulan Juli hari Minggu, ya sudah hari Sabtunya ikut puasa ya Pak ya. Itu yang paling enak, paling gampang. Tapi kalau ditambah satu tanggal 8-nya lebih bagus, namanya puasa tarwiyah ya, meskipun hadisnya dhaif. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang puasa tanggal 8 seperti puasa setahun, yang puasa tanggal 9 seperti puasa 2 tahun, itu hadisnya dhaif. Tapi puasanya tetap sunnah, cuma fadilahnya saja yang dhaif ya Pak ya. Makanya kalau mau 8-9 oke, bagus, kalau 9 juga nggak masalah, kalau nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nggak puasa dapat pahalanya orang yang berpuasa, sarannya gimana? Memberi makan orang yang berbuka puasa, bukan memberi makan orang yang berpuasa. Kenapa? Nggak boleh ya Pak ya. Memberi makan orang yang berpuasa itu dilarang Pak. Contoh gini ya, lagi teman kita, Mas lagi puasa, ya yuk makan yuk gitu. Puasa ya Pak ya. Kayak menyuruh orang sholat itu nggak boleh Pak ya, selesai dulu baru disuruh ya Pak ya. Orang sholat tuh Bapak suruh, Mas ya tolong sapu gitu, berarti menyuruh orang sholat nggak boleh ya Pak ya. Mohon maaf ini guyon ya, mohon maaf ya Pak ya. Kayak orang kok sholat kok pakai sepatu, pakai sarung, itu boleh nggak Pak? Sholat pakai sarung ya. Tergantung ya Pak ya, sholat pakainya itu waktu kapan ya. Sholat pakai sarung bisa jadi batal ya Pak ya. Allahu Akbar terus ngambil sarung dipakai. Itu sholat pakai sarung ya, termasuk menyuruh orang
sholat nggak boleh, termasuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya sebenarnya sih intinya sih ya begitu, cuma ini kan cuma apa bahasanya saja gitu Pak ya. Ini termasuk salah satu fadilah bagi orang yang memberi makan orang berpuasa, yaitu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Oke. Kalau tidak, ya ini yang paling penting Pak, dan Nabi juga menyampaikan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini yang paling penting karena menjadi syiar dari Idul Adha, yaitu siapa yang punya keluasan rezeki kok tidak ikut menyembelih, ya Pak ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, jangan deketi musola kami. Hadis ini nanti menjadi salah satu dalil dari ulama Hanafi yang menyebutkan menyembelih hewan kurban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Kalau bisa setiap tahun satu rumah ikut menyembelih walaupun cuma satu. Karena kalau sudah ada menyembelih satu, berarti yang lain Pak itu dapat kebagian pahalanya, ya Pak ya. Ini yang paling utama selain berhaji, selain puasa, yaitu ikut menyembelih hewan kurban. Meskipun sebenarnya istilah kurban itu Pak, itu istilah yang lebih masyhur di Indonesia daripada di Arab Saudi atau di Timur Tengah atau di kitab-kitab. Ya, gini. Orang Indonesia menyebutkan hewan yang disembelih dengan nama hewan kurban. Penyembelihannya penyembelihan hewan kurban. Bahkan tak jarang Idul Adha dianggap dinamakan dengan Idul Kurban. Tapi Pak, penamaan ini masyhurnya di kita. Kenapa? Karena kalau di Arab Saudi atau di kitab-kitab atau di hadis-hadis itu tidak dipakai kata kurban itu, tapi yang dipakai adalah kalau enggak udhiyah ya adha, ya Pak ya. Jamaknya itu apa namanya? Adhahi. Oke, saya ulangi. Kata kurban yang masyhur di Indonesia yaitu hewan yang disembelih saat Idul Kurban atau Idul Adha Pak. Itu aslinya Pak, itu yang masyhur hanya di kita saja. Di kitab, di hadis oleh orang-orang Saudi, oleh orang Arab itu tidak dipakai kata kurban, tapi dipakai kata udhiyah atau adhahi. Oke, kenapa? Karena gini, istilah kurban itu ada dalam Al-Quran, tetapi kurban itu bukan menceritakan tentang penyembelihan anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, tapi cerita tentang amal ibadah yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh dua anaknya Nabi Adam alaihissalam, ya Pak ya. Di dalam surat Al-Quran dikatakan begini, wajlu alaihim naba abnai adama id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka tentang cerita dua anaknya Nabi Adam ketika mereka bertakorup mendekatkan diri kepada Allah dengan persembahan. Kata kurban itu artinya adalah apa? Persembahan. Makanya redaksi kurban itu kalau dirunut di dalam Al-Quran itu bukan cerita tentang penyembelihan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tapi persembahan dari dua anaknya Nabi Adam yang namanya Qabil dan Habil. Qabil kakaknya, Habil adiknya. Si Qabil mempersembahkan hasil panen, Habil mempersembahkan hasil ternak. Dan ketika dipersembahkan Pak, itu tidak disembelih hasil ternaknya, tapi yang diterima itu nanti ada api yang menyambar, hilang barangnya. Dan yang diterima adalah persembahan dari Habil, yaitu hasil ternak. Tidak disembelih, tidak dimakan, tapi apa? Diambil sama api, hilang. Ya, itu namanya kurban. Ya, makanya istilah kurban itu
aslinya kalau yang pas itu bukan ceritanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tapi ceritanya dua anaknya Nabi Adam. Meskipun tidak salah-salah banget, kenapa? Karena memang hewan yang kita sembahkan untuk Allah itu ya namanya kurban. Sholat di waktu pertama, kata Nabi, faka'an nama korroba badanatan, maka seperti berkorban onta. Ya Pak ya, jadi Bapak kalau hari Jumat kok datang ke masjid pertama kali Pak, itu seperti berkorban onta, bukan dapat onta. Ya Pak ya, karena kadang-kadang orang bilang begini, wah keduluan nih, saya nomor 1, saya dapat onta. Ya Pak ya, nanti saya mau taruh mana ontanya, bukan seperti dapat onta, tapi seperti berkorban onta. Makanya Pak, kata korban juga kadang-kadang dipakai untuk persembahan, khususnya dalam hadis Nabi. Tapi kalau di Quran, kata korban itu adalah persembahan yang diberikan oleh anaknya Nabi Adam. Ya Pak ya, oke. Dan anaknya Nabi Adam Pak, itu kalau kita lihat sejarahnya itu ya agak-agak sedih juga kalau Nabi Adam gitu ya. Kenapa? Anaknya nggak banyak, malah satu membunuh yang lainnya Pak ya. Dan masalahnya gara-gara apa? Cewek lagi. Ya ini dulu, dulu. Tapi kalau Nabi Ismail itu yang kita peringati sampai hari ini, itu yang disembelih adalah apa? Kambing, domba. Meskipun begini Pak, cerita tentang penyembelihan itu ceritanya anaknya Nabi Ibrahim, tapi dilengkapi oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Ismail waktu diganti kambing itu Pak, itu nggak ada cerita kambingnya itu setelah disembelih buat apa. Sembelihannya itu yang jadi ibadahnya, bukan cuma bagi-bagi dagingnya, tapi apa? Sembelihannya dan bagi-baginya. Kenapa? Karena waktu Nabi Ismail diganti sama kambing, kambingnya itu kan cuma disembelih doang ya Pak ya. Terus setelah itu kambingnya diapakan? Ada nggak? Nggak ada ceritanya. Setidaknya kita nggak tahu. Makanya ibadah kurban itu Pak tidak cuma bagi-bagi daging, tapi juga apa? Menyembelihnya. Disunahkan kalau Bapak berani menyembelih sendiri, atau kalau tidak menyaksikan penyembelihannya. Ya Pak ya. Oke ya. Ini kayaknya sudah azan. Belum. Masih 3 menit lagi ya. Oke. Ini tentang kesunahan untuk kita menyembelih hewan kurban ya. Dan kalau satu rumah kok sudah menyembelih, maka pahalanya insya Allah satu rumah juga dapat. Dan masalah siapa nama yang disebut itu nggak masalah. Artinya gini, tahun ini Bapak nyembelih hewan kurban atas nama Bapak, tahun depan atas nama istri, tahun depan atas nama anak, itu sama sekali nggak bermasalah. Dan ulama nggak mempermasalahkan. Meskipun hari ini ada orang mempermasalahkan begini, ngapain atas nama istri? Ya kan yang penting atas nama suaminya udah cukup semuanya. Jawabannya nggak ada masalah. Kalaupun tahun depan atas namakan istri, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Dan malaikatnya nggak salah nyatat Pak ya. Karena kadang-kadang ada orang hari ini yang mempermasalahkan gara-gara apa? Emang waktu Nabi lahir, emang waktu Nabi itu waktu masih hidup, emang Aisyah pernah berkorban ya Pak ya. Jawabannya, meskipun Aisyah tidak pernah berkorban, tapi para ulama menyebutkan seorang perempuan ini atas berkahan pahalanya, bagusnya sembelih sendiri dan ikut makan dagingnya menjadi bentuk keberkahan. Makanya yang paling bagus gini Pak, ketika ada sapi, ini sapinya siapa? 7 orang. Itu yang paling bagus adalah yang 7 orang itu Pak diambilkan dari daging yang sapi yang tadi disembelihkan. Itu kalau bisa dipisahkan lebih bagus sebelum dicampur semuanya. Meskipun nanti kalau mau dikasih yang lain bagus, karena sapi yang dia persembahkan itu dia juga ikut makan dari sapi itu termasuk bentuk keberkahan. Disunahkan untuk makan, disunahkan untuk sedekah, dan disunahkan untuk memberikan hadiah. Kecuali kalau orang itu kok bernazar, berarti orang itu tidak boleh makan dari daging yang dikorbankan. Kalau tidak dinadarkan, berarti boleh, bahkan sunnah ikut konsumsi ya Pak ya. Oke ya, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah waktu isya ya.
Ini setelah sholat id nanti ada menyembelih hewan kurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13, dan insya Allah kalau nanti ada pertanyaan berkaitan dengan hal itu silakan Bapak sampaikan. Kalau nanti setelah sholat kok Bapak mau bertanya lagi juga nggak apa-apa, barangkali ada pertanyaan silakan. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi rezeki kita dan keluarga kita, dan kita bisa mengikuti syiar dari Idul Adha, salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.